Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Dwi Oktavia, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 2, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Video berikut menjelaskan mengenai materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi semua kebutuhan murid. Setiap anak memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kesiapan, dan kemampuan literasi mereka yang berbeda. Maka disinilah diperlukan kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memetakan kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang baik. Kemudian yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama, pra-asesmen. Pra-asesmen digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal murid. Yang kedua, asesmen formatif. Hasil penilaian dari asesmen formatif ini menjadikan arah bagi guru untuk rencana pembelajaran selanjutnya, bisa berbentuk kuis ataupun checklist. Kemudian yang ketiga, asesmen sumatif. Penilaian ini dilakukan pada akhir topik pembahasan, akhir semester, dan dinilai untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ke depannya. Di dalam kelas, kita memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, asesmen for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan, menurut Tomlinson. Mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid merupakan sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Profil belajar murid, gaya belajar yang dimiliki oleh murid dalam memahami materi. Gaya belajar murid bisa dibedakan menjadi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Kemudian selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang kelima, membaca rapat murid dari kelas sebelumnya. Kemudian yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal?
Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berdiferensiasi konten yaitu metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Berdiferensiasi proses. Bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan yang berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan-tantangan dengan memberikan pendampingan dan tingkat dukungan yang berbeda tiap murid. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini disesuaikan dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu yang berpihak kepada murid. Kaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian penjelasan materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi bagi semua tenaga pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.